Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan materi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cepi Farudin dari jurusan Teknik Mesin, kelas 02 MSS M002, reguler B, dengan mata kuliah Statika Struktur. Dosen pengampu Bapak Joni Arif ST, MT. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mata kuliah Statika Struktur dengan materi tugas rangka batang, metode pembagian potongan oleh saya, Cepi Farudin, 02 MSSM 002, NIM 231090300 reguler B. Universitas Pamulang Serang. Sebelum ke pembahasan materi, saya akan menjelaskan daftar isi yang akan saya jelaskan pada slide berikut. Yang pertama yang berisi daftar isi, dijelaskan bahwa bab 1 itu pendahuluan yang berisi latar belakang. Bab 2 pembahasan yang berisi yang pertama struktur rangka batang, yang kedua jenis-jenis dan contoh rangka batang atau rumus yang digunakan. Yang ketiga itu analisis struktur rangka batang, contoh soal beserta penjelasan. Dan yang bab ketiga yaitu penutup, kesimpulan, dan daftar pustaka referensi yang digunakan. Oke, setelah saya menjelaskan daftar isi, maka saya akan menjelaskan isi dari materi yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama bab 1 dulu, yaitu latar belakang. Saya akan menjelaskan dari struktur rangka batang. Struktur rangka batang merupakan bagian dari mata kuliah yang mempelajari bangunan, terutama teknik sipil yang mencakup jembatan, kuda-kuda, atap, serta menara dan lainnya. Rangka batang juga termasuk salah satu konstruksi yang ringan, tetapi mempunyai kemampuan cukup besar. Ini merupakan sambungan dari sejumlah batang-batang yang disambung satu dengan yang lain pada kedua ujungnya sehingga terbentuk struktur yang kokoh. Rangka batang adalah suatu struktur rangka dengan rangkaian batang-batang berbentuk segitiga. Elemen rangka batang terbuat dari material kayu, baja, aluminium, dan sebagainya. Dalam struktur rangka batang, dipilih bentuk segitiga karena bentuk segitiga adalah suatu bentuk yang stabil dan tidak berubah. Pada struktur rangka batang, titik buhul sebagai sambungan tetap stabil, dianggap atau berperilaku sebagai sendi. Untuk menyambung titik buhul, digunakan plat buhul pada struktur baja. Sambungan-sambungan pada plat buhul digunakan baut, paku keling, atau las. Sedangkan pada konstruksi kayu menggunakan sambungan baut, pasak, atau paku. Pada bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama itu struktur rangka batang. Definisi rangka batang. Trus atau penunjang merupakan salah satu jenis umum dari struktur teknik. Trus terdiri dari bagian berbentuk lurus dan sambungan sendi penghubung. Bagian-bagian trus
dihubungkan pada ujung-ujungnya saja dengan memakai sambungan paku keling atau las, atau memakai pin. Contoh terus sederhana diperlihatkan pada gambar 2 dan 3 berikut. Pada gambar kedua, dijelaskan contoh terus sederhana. Dan gambar 3 juga dijelaskan contoh terus sederhana. Batang-batang penyusun terus dapat mengalami aksi, gaya tarik atau gaya tekan seperti ditunjukkan pada gambar 4. Beberapa jenis trus diperlihatkan pada gambar 5. Di sini diperlihatkan jenis-jenis trus. Yang pertama itu ada prat. Yang kedua ada how. Yang ketiga ada fig. Merupakan jenis rangka batang trus atap. Selanjutnya prat. Maaf sebelumnya prat. How, Wharton, Baltimore truss itu merupakan jenis truss jembatan. Dan yang ketiga itu ada jenis truss lain, yaitu stadium, bagian cantilever suatu truss, dan bascule. Selanjutnya yaitu analisa rangka batang dengan metode sambungan. Trus dapat dipandang sebagai kelompok pin dan bagian dua gaya trus dalam gambar 2. Bisa dilihat diagram benda bebasnya diperlihat pada gambar 6A. Gaya-gaya tersebut dapat diuraikan lagi menjadi bagian-bagian batang menyusun trusnya seperti diperlihatkan pada gambar 6B. Di sini dijelaskan pada gambar A, yaitu gaya-gaya tersebut dapat diuraikan lagi menjadi bagian-bagian batang penyusun. Dan untuk gambar B, yaitu penyusun trusnya seperti dilihatkan gambar B, yaitu gaya-gaya tersebut dapat diuraikan lagi menjadi bagian-bagian batang penyusun trusnya seperti gambar B. Karena keseluruhan trus dalam keseimbangan, maka setiap pin harus dalam keseimbangan pula. Ketika kita menggunakan metode sambungan, maka kita harus menggambar diagram benda bebas masing-masing sambungan sebelum menerapkan persamaan keseimbangan. Keseimbangan mungkin ya. Analisa rangka batang dengan metode sambungan. Konsep pada metode sambungan adalah sebagai berikut. Yang satu, selalu asumsikan gaya yang tidak diketahui nilainya yang bekerja pada sambungan dalam keadaan tarik. Jika ini dilakukan, maka solusi numerik dari persamaan kesetimbangan akan menghasilkan nilai positif bagi batang yang berada pada kondisi tarik atau tension, dan nilai negatif bagi batang yang berada pada kondisi desak atau kompresi. Setelah gaya batang yang tidak diketahui ditemukan, gunakan besar dan arahnya yang benar, T atau C, pada diagram benda bebas untuk menganalisa sambungan berikutnya. Dan yang kedua, penentuan arah yang benar dari suatu gaya yang belum diketahui kendala kala harus dilakukan dengan menggunakan cara inspeksi atau pengecekan
Untuk kasus yang lebih kompleks, penentuan arah gaya yang dilakukan dengan menggunakan asumsi. Kemudian, setelah menerapkan persamaan kesetimbangan, mungkin kesetimbangan ya, kesetimbangan, asumsi arah yang kita ambil akan diverifikasi dengan hasil perhitungan. Jawaban positif menunjukkan asumsi arah yang kita ambil benar, jawaban negatif menunjukkan asumsi arah yang kita ambil harus dibalik. Analisa rangka batang dengan metode sambungan. Prosedur berikut menyediakan sarana untuk menganalisa terus menggunakan metode sambungan. Sambungan. 1. Gambarkan diagram benda bebas untuk pada sambungan yang memiliki setidaknya satu gaya yang diketahui nilainya dan paling banyak dua gaya yang tidak diketahui nilainya. Jika sambungan tersebut terletak di salah satu tumpuan terus, mungkin perlu untuk menghitung reaksi eksternal di tumpuan tersebut dengan menggambar diagram benda bebas dari keseluruhan terus. Yang kedua, gunakan salah satu dari dua konsep tentang metode sambungan yang telah dijelaskan sebelumnya untuk menentukan jenis dari gaya yang tidak diketahui. Yang ketiga, sumbu X dan Y harus berorientasi bahwa gaya-gaya pada diagram benda bebas dapat dengan mudah diuraikan menjadi komponen-komponen X dan Y. Terapkan persamaan keseimbangan dua gaya Fx sama dengan 0 dan Fy sama dengan 0. Selesaikan anggota gaya yang tidak diketahui dan verifikasi benar arah mereka yang benar. 4. Lanjutkan untuk menganalisa sambungan yang lain, di mana perlu untuk memilih lagi sambungan yang lebih memiliki paling banyak dua gaya yang tidak diketahui dan paling sedikit satu gaya yang diketahui. Analisa rangka batang dengan metode sambungan. Kita lanjutkan. 5. Satu gaya yang telah diselesaikan dari analisis pada salah satu ujung tumpuan, hasilnya dapat digunakan untuk menganalisa gaya-gaya lain yang bekerja pada sambungan ujung yang lain. Kompresi akan menekan pada sambungan dan batang dalam keadaan tension. Akan menarik pada sambungan. Sebagai contoh, kita akan menganalisis terus pada gambar 6 yang telah ditampilkan pada sebelah kanan arah. Dengan meninjau keseimbangan masing-masing pin secara berturut-turut, diagram benda bebas dan poligon gaya ditampilkan pada tabel 1 berikut ini. Dari sambungan A, saya jelaskan di atas diagram benda bebas yang menjelaskan poligon gaya dan garis kerja gaya. Pada sambungan D, diagram benda bebas, poligon gaya, dan garis kerja gaya. Bisa dilihat perbedaan arah diagram benda bebas, poligon gaya, dan garis kerja gaya. Untuk sambungan C, diagram benda bebasnya seperti yang digambar, poligon gaya, dan garis kerja gaya. Dan untuk yang terakhir itu sambungan B, diagram bebas, poligon gaya, dan garis kerja gaya. Dari tabel 1 dapat digambarkan secara lengkap gaya-gaya yang timbul pada tiap ujung batang penyusun terus seperti terlihat pada gambar 7.
analisa rangka batang dengan metode sambungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa batang AD mengalami tarik batang dari BD, mengalami tarik batang AC, mengalami tekan batang BC, mengalami tekan batang CD. Jadi dari batang AD mengalami tarik, batang BD mengalami tarik juga. Batang AC mengalami tekan batang, sedangkan BC itu mengalami tekan batang, dan CD itu mengalami tarik. Analisa rangka batang dengan metode sambungan, yaitu sambungan A, yaitu A2000 FAB. Bisa dijelaskan, bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan pada slide, yaitu FAD yaitu 2000 sama dengan 10 banding 8. Oh iya, maaf. 10 8. Untuk sambungan D yaitu FAD FDE sama dengan 10 banding 12. Sambungan B diasumsikan bahwa gaya FBC mengalami titik B dan FBE menuju titik sambungan B. Analisa rangka batang dengan metode pembagian. Metode sambungan atau sendi sangat efektif bila mana harus menentukan semua gaya-gaya dalam suatu terus. Tetapi bila mana hanya ingin mencari satu buah gaya saja atau hanya gaya-gaya pada bagian tertentu, maka metode lain yaitu metode pembagian akan ternyata lebih efisien. Sebagai contoh, kita ingin menentukan gaya dalam bagian BD dari trus yang diperlihatkan pada gambar 8A. Untuk mengerjakan ini, kita harus menggambarkan suatu garis yang membagi trus menjadi dua bagian yang terpotong sempurna, tetapi tidak memotong lebih dari 3 bagian. 3 bagian trus tersebut salah satunya adalah bagian yang diinginkan. Kedua bagian dari trus yang diperoleh setelah memotong dipisahkan dan salah satunya digunakan untuk menyelesaikan persoalan kita. Seperti pada metode sambungan, ada beberapa konsep yang dapat membantu kita dalam mengerjakan metode pembagian. Satu, selalu asumsikan gaya yang tidak diketahui nilainya yang bekerja pada bagian yang dipotong dalam keadaan tarik. Jika ini dilakukan, maka solusi numerik dari persamaan kesetimbangan akan menghasilkan nilai positif bagi batang yang berada pada kondisi tarik atau tension, dan nilai negatif bagi batang yang berada pada kondisi desak atau kompresi. 2. Penentuan arah yang benar. Dari suatu gaya yang belum diketahui, kadangkala harus dilakukan dengan menggunakan cara inspeksi atau pengecekan. Untuk kasus yang lebih kompleks, penentuan arah gaya dilakukan dengan menggunakan asumsi. Kemudian setelah menerapkan persamaan kesetimbangan, asumsi arah yang kita ambil akan diverifikasi dengan hasil perhitungan. Jawaban positif menunjukkan asumsi arah yang kita ambil benar. Jawaban negatif menunjukkan asumsi arah yang kita ambil harus dibalik. Analisa rangka batang dengan metode pembagian. Diagram benda bebas. Buat keputusan tentang bagaimana harus memotong trus yang melalui batang yang ingin dihitung besar gayanya sebelum
2. Sebelum mengisolasi bagian yang tepat pertama kali, mungkin diperlukan untuk menentukan reaksi eksternal terus. Sehingga 3 persamaan kesetimbangan hanya digunakan untuk memecah gaya batang di bagian yang dipotong. Yang pertama, gambarkan diagram benda bebas dari bagian dari trus yang dipotong yang memiliki jumlah gaya paling sedikit. 2. Gunakan salah satu dari 2 konsep tentang metode sambungan yang telah dijelaskan sebelum untuk menentukan jenis dari gaya yang tidak diketahui. Menentukan jenis dari gaya yang tidak diketahui. Persamaan kesetimbangan. 1. Momen harus dijumlahkan terhadap titik yang terletak di persimpangan dari garis-garis aksi dari dua gaya yang tidak diketahui. Dengan cara ini, gaya ketiga yang tidak diketahui ditentukan langsung dari persamaan. 2. Jika dua gaya yang tidak diketahui sejajar, gaya-gaya itu dapat dijumlahkan secara tegak lurus terhadap arah gaya-gaya yang tidak diketahui ini untuk menentukan gaya ketiga yang tidak diketahui. Dalam gambar 8A, garis NN telah dilewatkan melalui bagian BD, BE, dan CE. Bagian ABC sebelah kiri dipilih untuk menyelesaikan persoalan ini. Gambar 8B, gaya yang bereaksi pada bagian ABC adalah beban P1 dan P2 pada titik A dan B, dan 3 gaya yang tidak diketahui FBD, FBE, dan FCE. Karena belum diketahui gaya-gaya tersebut berada dalam keadaan tegang atau tekan, maka diambil asumsi bahwa gaya-gaya tersebut dalam keadaan tegang. Diagram gaya geser, shear force, diagram SFD, dan diagram momen lentur, bending moment, diagram BMD. Sini saya akan menjelaskan. Balok. Balok adalah suatu bagian struktur yang dirancang untuk menumpu beban yang diterapkan pada beberapa titik di sepanjang struktur tersebut. Balok diklasifikasikan menurut cara bagaimana mereka ditumpu. Beberapa macam balok yang sering digunakan diperlihatkan dalam gambar 8 berikut. Sebelumnya untuk kualitas gambarnya mohon maaf jika sangat tidak jelas ya. Mungkin bisa kelihatan ya. Beban yang dapat dikerjakan pada suatu balok dibagi menjadi 3 jenis beban, yaitu 1. Beban terpusat terkumpul pada P1 dan P2. Dinyatakan dalam satuan Newton, pound atau kelipatan kilonewton, dan Gibbs, gambar 9A. Beban terdistribusi merata terbagi pada W, dinyatakan dalam satuan N per M, Kn per M, dan Lb per Ft, atau Gibbs per Ft, gambar 9B. Dalam perhitungan, beban terdistribusi merapat dalam disubstitusi oleh sebuah beban terpusat yang setara. Yang ketiga yaitu kombinasi beban tersebut dalam beban terdistribusi merata. Diagram gaya geser, shear force, diagram SFD, dan diagram momen lentur, bending moment, diagram BMD. Balok biasanya panjang dan lurus. Perancangan suatu balok harus mempertimbangkan 2 hal penting, yaitu 1. Gaya geser atau shear, dan momen lentur atau bending yang dihasilkan oleh beban yang bekerja. Setiap balok yang dikenai beban, baik beban terpusat atau beban terdistribusi merata atau kombinasinya, pasti akan
selalu mengalami geseran akibat dari gaya geser atau shear dan mengalami lenturan akibat dari momen lentur atau bending. Kedua gaya di atas yang akan dibahas pada bab ini. 2. Pemilihan bahan balon yang terbaik. Bahan balok yang terbaik untuk mempertahankan gaya geser dan momen lentur hasilnya dari beban yang bekerja pada balok tersebut. Bagian ini termasuk pada mata kuliah mekanika bahan atau material. Tidak kita pelajari dalam mata kuliah ini. Desain suatu struktur teknik memerlukan sebuah analisa terkait beban yang bekerja pada batang-batang penyusun struktur tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa batang tersebut mampu menahan beban ini. Sebagai ilustrasi mengenai analisa gaya, kita tinjau batang tumpuan sederhana seperti gambar 10A yang dikenal sebagai gaya-gaya F1 dan F2 serta gaya-gaya reaksi pada tumpuan AX dan AY dan B. Ditunjukkan oleh gambar 10B. Jika kita ingin menentukan gaya dalam yang bekerja pada bagian C, maka pada bagian tersebut harus dipotong menjadi dua bagian. Ditunjukkan gambar 10. Bagian ditunjukkan pada gambar 10C. Tinjau potongan bagian kiri. Gaya-gaya yang timbul adalah gaya normal atau NC dengan arah ke kanan, gaya geser FC dengan arah ke bawah, momen putar MC dengan arah berlawanan jarum jam seperti gambar yang telah ditampilkan sebelumnya. Maaf jika tidak jelas kualitasnya. Diagram gaya geser atau C-force, diagram SFD, dan diagram momen lentur, bending moment, diagram BMD. Pada potongan bagian kanan akan mengalami gaya-gaya pada momen putar yang besar, sama seperti arahnya berlawanan sesuai dengan hukum 3 Newton. A. Diagram momen lentur dan geser. Dengan SFD dan BMD, kita dapat menentukan nilai gaya geser dan momen lentur pada tiap titik dari suatu balok. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah bila suatu balok hanya mengalami suatu beban terpusat, gaya geser bernilai konstan di antara beban dan momen lentur bervariasi linear di antara beban. Di lain pihak, bila suatu balok mengalami beban terdistribusi, gaya geser dan momen lentur bervariasi berbeda sama sekali. Diagram gaya geser C-force, diagram SFD, dan diagram momen lentur bending moment, diagram BMD. 1. Perjanjian tanda. Pada gambar yang telah ditampilkan, pada gambar 11A menunjukkan potongan bagian kiri dari sebuah batang. Gaya geser yang timbul bekerja ke arah bawah, sedangkan momen putar bekerja berlawanan arah jarum jam sesuai hukum 3 Newton. Pada potongan bagian kanan batang tersebut juga akan timbul gaya geser dan momen putar yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Untuk memudahkan memahami, kita sepakati bahwa gaya geser positif menyebabkan batang berputar searah jarum jam. Gambar 11C ditampilkan dan momen putar positif menyebabkan batang melengkung, cekung. Gambar 11D. Sambungan. Suatu mesin merupakan perpaduan atau penggabungan dari banyak elemen-elemen mesin di mana elemen satu dihubungkan dengan elemen yang lain dengan cara menggunakan sambungan yang digunakan dalam berbentuk sliding atau fix. Contoh sambungan untuk sliding atau sliding. Sliding dapat berupa connecting rod, rack, pin poros, dan bantalan, roda gigi, belt, dan rantai. Sambungan yang berbentuk fix atau biasanya berupa bentuk pengikat antara elemen yang satu dengan cara lain. Cara pengikat elemen-elemen ini dapat bersifat sambungan permanen atau permanent joints, atau bersifat sambungan yang dilepas atau dapat dilepas atau detachable joints. Untuk mendapatkan sambungan permanen dalam ditempuh dengan metode mekanis. Misal sambungan kelik, susut, tekan. Metode Pisco-Exem misal
adhesion misal, sambunganlah solder patri adhesive bonding. Gambar 12 memperlihatkan pembagian sambungan elemen-elemen mesin yang banyak dijumpai di lapangan, seperti ada sambungan mesin, turunannya ada sambungan tetap, turunan lagi adalah braced solder adhesion bonded, paku keling, fragment dan susut tekan. Untuk turunan lagi sebelah kanan yaitu untuk sambungan tetap yaitu screw, counter pin dan pasang springet. Sambungan paku keling. Sambungan dengan paku keling sebagai sambungan permanen banyak dijumpai pada konstruksi katel uap, kapal laut, jembatan, dan lain-lain. Tipe paku keling yang banyak dijumpai di lapangan disajikan pada tabel berikut yang sudah saya sampaikan ya. Ada beberapa standar yaitu untuk ada standar British, standar North Forgan Reverse, dan standar British Standard Cold Forgan Reverse. Mungkin dari bahasa Inggris saja mungkin standar hot itu berarti standar itu yang panas, yang di sebelah kanan itu cold itu lebih panas, dingin. Sambungan. Secara umum, paku keling dibedakan atas paku keling pejal dan paku keling perongga. Paku keling pejal biasanya digunakan untuk keperluan yang umum, sedangkan paku keling berongga sering digunakan pada pesawat udara, precision machinery, dan pada bagian mesin industri logam ringan. Bahan paku keling dibuat dari baja lunak dan kadang-kadang juga dibuat dari baja paduan. Ada juga paku keling yang dibuat dari tembaga, kuningan, aluminium. Proses pemasangan paku keling dapat dilakukan dalam keadaan dingin atau keadaan panas. Seperti yang tadi telah saya sampaikan, ada yaitu British Standard Hot Forgan Reverse untuk pemasangan paku keling dengan dapat dilakukan dengan keadaan panas, sedangkan British Standard Cold Forgan Reverse itu untuk dapat pemasangan paku keling dengan keadaan dingin. Sambungan. Pada gambar yang telah ditampilkan di slide, gambar 13 paku keling sebelum dan sesudah dipasang, after setting dan before setting. Sambungan dengan paku keling dapat berupa kapu berimpit lap joint atau berupa kampu bilah atau butt joint. Bilah yang digunakan dapat berupa bilah tunggal atau bilah ganda, seperti gambar yang telah disampaikan. Sambungan 1. Perhitungan kekuatan sambungan paku keling untuk beban terpusat. Sambungan kelingan harus diperiksa kekuatannya terhadap kemungkinan putus dan rusaknya paku keling atau plat sambungan. Pemeriksaan kekuatan paku terutama terhadap A. Kemungkinan putus geser batang paku. B. Kemungkinan putus geser bidang silinder kepala paku. C. Tekanan bidang pada telapak kepala dan batang paku. Sedangkan pemeriksaan plat sambungan terhadap A. Kemungkinan putus tarik penampang plat antara lubang dengan lubang. B. Kemungkinan putus geser penampang pada bagian pinggir plat yang menahan batang paku. Tinjau kekuatan sambungan keling untuk kapu berimpit adalah sebagai berikut. Sambungan. Kekuatan terhadap gaya tarik F. Kekuatan gaya geser 2. Kekuatan terhadap gaya desak, di mana F sama dengan gaya ada beban N. AP. Luas penampang plat di antara lubang paku keling. AR. Luas penampang paku keling. D. AB. Luas proyeksi paku keling. S. Tebal plat. B. Lebar plat. I. Jumlah paku keling dalam satu baris vertikal. N. Jumlah keseluruhan paku keling. D. Diameter paku keling. M. Tegang T. Tegang tarik yang diizinkan N. S. Tegang geser yang diizinkan N. M2. Tegang desak yang diizinkan N. Pada gambar 15 di atas, nilai I sama dengan 3 dan N sama dengan 6. Efisien sambungan paku keling dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. N. Beban aman terkecil, tegang tarik maksimum pada area yang tidak berlubang.
Sambungan. Tinjau kekuatan sambungan keling untuk kampu berganda dapat dituliskan sebagai berikut. Lihat gambar 16. Kekuatan terhadap gaya tarik, kekuatan terhadap gaya geser, dan kekuatan terhadap gaya desak. Seperti gambar tadi slide. Di mana N jumlah paku keling dapat 1 plat. Jumlah paku keling pada plat 1, jumlah paku keling dan pada plat 2. Pada gambar 16 nilai I sama dengan 3 dan N sama dengan 6. Tinjau kekuatan paku keling yang telah diuraikan di atas didasarkan pada pemisahan bahwa gaya F terdistribusi merata pada tiap paku keling. Tetapi pada kenyataannya gaya F tidak terdistribusi merata pada tiap paku keling. Paku keling yang paling dekat dengan gaya F akan menerima gaya yang lebih keling lainnya. Sambungan 2. Perhitungan kekuatan sambungan paku keling untuk beban eksentrik pada pembahasan beban terpusat terlihat pada garis gaya F bekerja melalui titik berat kelompok paku keling. Dalam praktek sering dijumpai garis gaya F bekerja tidak melalui titik berat kelompok paku tetapi secara eksentrik terhadap titik berat kelompok paku keling tersebut. Gambar 17 memperlihatkan konstruksi sambungan paku keling dengan beban eksentrik sebesar F pada jarak E terhadap titik berat kelompok paku keling. Langkah pertama yang harus ditempuh dalam menyelesaikan persoalan di atas adalah menentukan titik berat kelompok paku keling. Garis gaya F dapat dipindahkan secara vertikal ke titik berat kelompok paku sehingga setiap paku akan menerima gaya vertikal sebesar F per N dengan N jumlah itu keseluruhan paku. Sambungan sekrup. 1. Tinjauan pembebanan pada torsi pada ulir sekrup. Sambungan ulir sekrup termasuk sambungan yang dapat dilepas setiap saat sesuai kehendak operatornya. Keuntungan-keuntungan penggunaan sambungan ulir sekrup di antara lain. 1. Memudahkan dipasangkan dan dilepas. 2. Kuat, relatif murah. 3. Efisien, proses pembuatannya tinggi. Kelemahan dari penggunaan sambungan ulir adalah pada permukaan ulir terjadi konsentrasi tegangan yang lebih besar sehingga bagian ini lebih mudah patah. Bentuk ulir pada umum dapat berupa ulir kanan atau right hand thread dan ulir kiri atau left hand thread seperti ditunjukkan pada gambar 18 yang disampingkan. Perbedaan antara ulir kiri dan ulir kanan bentuknya saja sudah beda dari ulir kiri dan ulir kanan. Jadi setiap ulir itu berbeda, ada ulir kanan dan ulir kiri. Sambungan sekrup. 1. Tinjauan pembebanan dan torsi pada ulir sekrup. Pitch ditampilkan pada gambar 19. Pitch adalah jarak antara titik-titik yang letaknya pada ulir yang saling berdekatan. Ukuran pitch harusnya sejajar dengan sumbu ulir. Diameter luar atau offset major diameter adalah diameter diukur dari puncak ulir ke sumbu ulir. Puncak kris ulir adalah bagian paling menonjol dari ulir balik ulir luar atau ulir dalam. Root terletak pada bagian bawah alur antara dua ulir yang saling berdekatan. Flank dari sebuah ulir adalah sisi miring pada ulir di antara root dan puncak ulir diameter root atau minor core berdiameter adalah diameter terkecil dari ulir diukur dari root ke sumbu ulir. Diameter efektif atau effective pitch diameter adalah diameter teoritis yang terletak pada diameter major dan minor ya. Lihat, sebuah ulir adalah pergerakan secara aksial dari ulir di dalam satu putaran. Standar kode untuk skrup yang dikenal secara luas adalah UNS yaitu Unified Nation Standard dan ulir standar matrix ISO. Penulisan ulir matrix ISO menggunakan ulir kapital M yang merupakan singkatan dari metrik yang diikuti dengan nominal diameter, biasanya seperti M12, metrik 12, itu seperti standar ISO, berbeda dengan standar UNS atau Unified National Standard. Maaf, itu UNS itu bukan
jenis standar ulir ya. Apa itu standar kode untuk yang dikenal sebagai secara luas ya. Standar secara luasnya itu standar UNS itu standar yang dikenal secara luas. Maaf kalau salah menjelaskan. Saya juga masih belajar. Sambungan ulir sekrup, satu tinjauan pembebasan dari torsi tinjauan pembebanan dan torsi pada ulir sekrup. Pengencangan berulir cenderung digunakan sedemikian hingga mereka menerima beban dalam bentuk renggangan secara dominan. Tegangan pada sekrup yang disebabkan oleh beban tarik dapat dihitung dengan rumus berikut. Bisa ditampilkan. Beberapa bentuk sekrup untuk pemesinan yang dikenal secara luas dapat dilihat pada gambar 20 ya, saya jelaskan. Yang pertama pada various machine sekrup style itu seperti gambar A, flat counter saw head seperti gambar B, 3 shorted thrust head itu gambar T, gambar 3 4 slotted fan head itu seperti gambar D, slotted twister head pada gambar E, 6 slotted oval pada gambar F, 7 counter sung pada gambar G, 8 round head pada gambar H, slotted hexagon pada gambar I. Sambungan ulir sekrup. 1. Tinjauan pembebanan dan torsi pada ulir sekrup. Pengencangan berulir cenderung digunakan sedemikian sehingga mereka menerima beban dalam bentuk perenggangan secara dominan. Tegangan pada sekrup yang disebabkan oleh beban tarik dapat dihitung dan dengan rumus seperti berikut. Rumus yang digunakan dan soal dihitung dengan rumus berikut. AT itu rata-rata di antara diameter minor dan diameter pitch meter persegi. M2. DP diameter pitch atau M untuk ulir UNS itu seperti yang ditampilkan seperti ini. Untuk ulir ISO itu bisa ditampilkan seperti ini. DL diameter mirror untuk ulir UNS itu seperti ini. Untuk ulir ISO DL seperti ini. N, saya jelaskan ulang yaitu N itu jumlah ulir atau per inci. Jadi N itu jumlah ulir per inci. P itu pitch, matrix, diameter baut, M, tegangan karena beban tarik, daya beban, N. Sambungan ulir sekrup. Efisiensi ulir sekrup. Ulir sekrup banyak dimanfaatkan untuk alat-alat bantu yang kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Prinsip kerja ulir sekrup ini adalah mengubah gerak rotasi menjadi gerak lurus atau translasi dan biasanya disertai dengan pengiriman daya atau power. Aplikasi alat bantu yang menggunakan ulir sekrup antara lain adalah dongkrak seperti gambar pada 21. Bisa dilihat telah ditampilkan di slide yaitu gambar 21 yaitu prinsip kerja dari dongkrak. Prinsip kerja dongkrak menggunakan ulir sekrup yang mengubah gerak rotasi menjadi gerak lurus atau translasi dan biasanya disertai dengan pengiriman daya atau power. Untuk keperluan pesawat sederhana, lebih cocoknya ulir yang digunakan adalah ulir kotak atau square thread dan ulir Ekman yang terbentuknya dapat dilihat pada gambar 22 dan 23. Yaitu untuk ulir kotak itu seperti square thread dan ulir Ekman itu adalah ulir yang ada pada gambar 23. Sambungan poros dan pasak. Poros merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin. Hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran. Peranan utama dalam transmisi seperti itu dipegang oleh poros. Dalam bab ini akan dibicarakan hal poros penerus daya dan pasak yang dipakai untuk meneruskan momen dari atau pada poros. 1. Macam-macam poros. Poros untuk meneruskan daya diklasifikasikan menurut pembebanan sebagai berikut. Poros transmisi. Poros macam ini mendapat beban puntir murni atau puntir dan lentur
Daya ditransmisikan pada poros ini melalui kopling, roda gigi, puli, sabuk, atau sproket rantai. Spindle, poros transmisi yang relatif pendek, seperti poros utama mesin perkakas, di mana beban utamanya berupa puntiran disebut spindle. Syarat yang harus dipenuhi poros ini adalah deformasinya. Deformasinya harus kecil dan bentuknya serta ukurannya harus teliti. Gandar, poros seperti yang dipasang di antara roda-roda kereta barang, di mana tidak mendapatkan beban puntir. Karena apa? Bahkan bahkan kadang-kadang tidak boleh berputar, disebut gandar. Gandar ini hanya mendapatkan beban lentur kecuali jika digerakkan oleh penggerak mula, di mana akan mengalami beban benda puntir. Juga menurut bentuk poros dapat digolongkan seperti gambar 25 berikut ini. Gambar 25 itu typical safe agreement adapted from Restolf 1928. Plain trans yang pertama itu pada gambar yang pertama paling atas itu adalah ditampilkan itu plain transmisi. Yang kedua itu Stephen shaft. Yang ketiga itu machine tool spindle. Rail yang keempat itu railways rotating action. Yang kelima yaitu adalah down roasting track X. Dan yang terakhir yaitu 6 yaitu crankshaft. Sambungan poros dan basak. 2. Hal-hal penting dalam perencanaan poros. Untuk merencanakan sebuah poros, hal-hal berikut ini perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kekuatan poros. Suatu poros transmisi dapat mengalami beban puntir atau lentur, atau gabungan antara puntir dan lentur. Selain itu, ada juga poros yang mendapat beban tarik atau tekan, seperti poros baling-baling kapal atau turbin. Kelelahan tumbukan atau pengaruh konsentrasi tegangan bila diameter poros diperkecil atau poros berongga, atau bila diporos, atau bila poros mempunyai alur pasak, harus diperhatikan. Sebuah poros harus direncanakan hingga cukup kuat untuk menahan beban-beban di atasnya. Kekuatan yang kedua itu kekuatan poros. Meskipun sebuah poros mempunyai kekuatan yang besar, tetapi jika lenturan atau defleksi puntirnya terlalu besar akan mengakibatkan ketidakefektifannya atau getaran dan suara. Oleh karena itu, samping kekuatan poros, kekakuan dan juga harus diperhatikan dan disesuaikan dengan macam mesin yang akan dilayani poros tersebut. 3 itu putaran kritis. Bila putaran suatu mesin dinaikkan pada suatu harga putaran tertentu, dapat terjadi getaran yang luar biasa besarnya. Putaran ini disebut dengan putaran kritis. Hal ini dapat terjadi pada turbin motor. Motor torak, motor listrik, dan dapat mengakibatkan kerusakan pada poros dan bagian-bagian lainnya. Jika mungkin poros harus direncanakan sedemikian rupa hingga putaran kerjanya lebih rendah dari putaran kritisnya. Yang keempat yaitu adalah korosi. Bahan-bahan tahan korosi termasuk plastik harus dipilih. Karena apa? Untuk poros propeller dan pompa bila terjadi kontak dengan fluida yang korosif. Demikian pula dengan poros-poros yang terancam kavitasi dan poros-poros mesin yang sering berhenti lama. Sampai batas-batas tertentu dapat pula dilakukan perlindungan terhadap korosi. Sambungan poros dan pasak ya. Poros dan pasak. 3. Berikut ini akan dibahas rencana sebuah poros yang dapat pembebanan utama sebuah torsi seperti poros motor dengan sebuah kopling. Bisa dibaca dan bisa dilihat pada slide gambar yang telah ditampilkan pada slide. Untuk yang terakhir itu adalah penutup, yaitu referensi yang digunakan. Saya menggunakan referensi dari Beer Refrigan P. and Johnston, Erstl Junior 1987, Mekanika untuk Insinyur Statika, edisi keempat, penerbit Erlangga. 2. Budinas Nisbet 2006, Mechanical Engineering Siglis Mechanical Engineering Design
8 tahun 8 tahun McGraw Hill. Yang ketiga itu Shield Fitter RN 2004 Mekanik Desain and Elsevier Sularso dan Suga Kyokatsu 1983 Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin PT Pradinya Paramita. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf karena dari pengucapan bahasa maupun penjelasan yang tidak detail ataupun tidak sesuai dengan apa yang harus dijelaskan. Mungkin saya meminta maaf sebelumnya karena saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar di sini. Untuk penutupnya, terima kasih. Cukup sekian saya sampaikan. Mohon kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf bila ada pengucapan kata-kata yang salah sekali lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.